Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Agustina Aso dengan NIM 6322059 dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kasus tentang skandal suap Siemens atau kasus korupsi yang mengguncang dunia bisnis dan politik. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan Siemens AG. Siemens AG merupakan sebuah perusahaan teknologi dan industri yang didirikan pada tahun 1847 dan beroperasi di lebih dari 190 negara. Perusahaan ini dikenal karena inovasi dan teknologi canggihnya dengan portofolio lebih dari 60.000 paten. Selanjutnya ada struktur bisnis dari perusahaan Siemens AG ini. Terdapat 4 struktur. Yang pertama, ada Siemens Energi atau solusi energi. Dan yang kedua, ada Siemens Mobility atau transportasi. Ketiga, ada Siemens Healthineers atau peralatan medis. Dan yang terakhir, ada Siemens Digital Industry atau transformasi digital industri. Di balik kesuksesan dan reputasinya, Siemens AG terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan penyuapan pejabat di berbagai negara. Kasus skandal suap Siemens terungkap pada tahun 2006. Ini adalah salah satu kasus korupsi perusahaan multinasional terbesar dalam sejarah dunia. Siemens AG secara terstruktur menggunakan dana gelap yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar US hingga 1,4 miliar US atau diperkirakan 20 triliun rupiah antara tahun 2000 hingga tahun 2006. Praktik ini bahkan dikenal sebagai pengeluaran yang bermanfaat di Jerman. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya skandal. Yang pertama, ada strategi pertumbuhan. Adanya strategi perusahaan yang mendorong manajer untuk membayar suap demi mencapai target kinerja dengan mudah. Dan yang kedua, ada struktur desentralisasi. Struktur perusahaan yang kompleks dan terdesentralisasi memungkinkan divisi beroperasi dengan pengawasan minimal. Yang ketiga, ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang menoleransi kegiatan suap, di mana memberi dan menerima suap merupakan hal yang biasa di Jerman saat itu dan bahkan dikurangi dari pajak. Dan dengan tujuan, dana gelap digunakan untuk menyuap pejabat pemerintah dan pegawai negeri di berbagai negara, termasuk Yunani, Nigeria, Rusia, dan Argentina, guna mengamankan kontrak bisnis yang bernilai tinggi mencapai 38 miliar US yang mencakup proyek infrastruktur vital. Nah, ada beberapa perusahaan yang terlibat. Yang pertama, ada Siemens Argentina, melakukan pembayaran korup sekitar 31,2 juta US untuk proyek kartu identitas nasional. Yang kedua, ada Siemens Venezuela, yaitu membayar suap tidak kurang dari 18,7 juta terkait 2 proyek transportasi metropolitan, yaitu Metro Valencia dan Metro Maracaibo. Yang ketiga, ada Siemens Bangladesh, membayar suap setidaknya 5,3 juta untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam tender proyek telepon seluler. Selanjutnya ada dampak reputasi dan keuangan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Reputasi Siemens tercoreng parah, merusak kepercayaan publik, investor, dan karyawan. Yang kedua, ada kehancuran karir. Manajer puncak menghadapi kehancuran bisnis, reputasi pribadi, risiko tuntutan pidana, atau perdata. Dan yang ketiga, ada sanksi individu. Beberapa eksekutif senior juga dijatuhi hukuman penjara dan denda. Selanjutnya adalah tindakan perbaikan dari Siemens. Siemens melakukan investigasi internal ekstensif, mengambil tindakan discipliner, merestrukturisasi total, dan menerapkan program kepatuhan yang canggih. Perusahaan juga setuju menunjukkan pemantauan kepatuhan independen selama 4 tahun. Selanjutnya ada tindakan hukum dan sanksi global.
Pada 15 Desember 2008, Siemens AG dan 3 anak perusahaannya, yaitu dari Siemens Argentina, Siemens Bangladesh, dan Siemens Venezuela, secara resmi mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Selanjutnya ada sanksi moneter global. Secara total, Siemens AG diwajibkan membayar gabungan total lebih dari 1,6 miliar dalam bentuk denda, penalti, dan pengembalian keuntungan kepada otoritas AS dan kantor Kejaksaan Umum Munich. Ini termaksud denda pidana 450 juta US dan penyelesaian gugatan perdata SES sebesar 350 juta US kepada otoritas AS. Dan selanjutnya, sanksi kepada otoritas AS mencapai 800 juta US, menjadikannya sanksi moneter tunggal terbesar yang pernah dikenakan dalam kasus pelanggaran FCPA sejak tahun 1977. Dan yang terakhir ada pencegahan yang dilakukan pemerintahan Jerman untuk mencegah kasus serupa. Yang pertama, menguatkan regulasi anti korupsi dengan jangkauan ekstrateritorial yang lebih tajam. Yang kedua, menerapkan sanksi yang jauh lebih berat bagi korporasi dan individu. Yang ketiga, melakukan pengawasan ketat terhadap operasional perusahaan di luar negeri, terutama di wilayah yang berisiko tinggi. Yang keempat, mendorong transparansi maksimal dan pengawasan dana. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem perlindungan whistleblower yang komprehensif. Skandal suap Siemens merupakan studi kasus paling penting mengenai korupsi korporasi terbesar paling sistematis dalam sejarah, yang mengungkap bagaimana perusahaan teknologi besar sengaja melembagakan praktik suap melalui dana gelap sebesar 1,4 miliar demi mengamankan kontrak global. Kasus ini membuktikan bahwa kegagalan fundamental dalam tata kelola di mana keuntungan diutamakan di atas etika pasti akan berujung pada kerugian besar. Konsekuensi hukumnya sangat tegas, ditandai dengan sanksi denda lebih dari 1,6 miliar dan kewajiban restrukturisasi internal. Kesimpulan utamanya adalah bahwa integrasi merupakan fondasi bisnis yang tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, perluas regulasi anti korupsi, penjatuhan sanksi lebih berat, dan menguatkan sistem perlindungan whistleblower harus menjadi prioritas utama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di dunia usaha. Sekian penjelasan saya mengenai skandal suap Siemens, kasus korupsi yang mengguncang dunia bisnis dan politik.